Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Tidak ada kata yang tepat yang pantas kita sampaikan kecuali bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sebagaimana sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabatnya, dan kepada kita semua yang selalu berusaha istiqomah dalam naungan sunnahnya. Amin. Kepada teman-teman yang selalu dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar untuk hari ini? Puasa di hari ke-9 ini, semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran, kekuatan, semangat, keistiqomahan, dan kesabaran. Baiklah, akan saya ambil tema tentang kesabaran. Sabar berasal dari 3 huruf hijaiyah, yaitu sod, ba, dan ro. Apa hakikat kesabaran itu? Teman-teman yang selalu dirahmati Allah, apakah kita termasuk golongan orang yang sudah sabar? Sabar menghadapi ujian dari Allah, sabar menghadapi anak-anak kita, dan juga sabar menghadapi suami, istri, atau bahkan sabar dalam menghadapi siswa-siswa kita di sekolah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, Bismillahirrahmanirrahim, fakaifa tasbiru ala alam bihi hubron. Apalah artinya kesabaran kita kalau kita belum tahu tentang ilmu tentang kesabaran tersebut? Maka dalam hal ini, supaya kita itu menjadi orang yang bisa menerima kesabaran dengan baik, maka harus selalu belajar, harus selalu menuntut ilmu yang berhubungan dengan kesabaran itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ingin sabar, maka tidak boleh jauh dari ilmu. Rajin-rajinlah kita untuk masuk ke dalam majelis taklim, untuk dapatkan ilmu, dan akhirnya kita bisa menjalankan kesabaran itu dengan baik. Atau dengan kata lain, bahwa secara garis besar, sabar itu obatnya adalah iman. Iman yang diambil dari ilmu yang kita pelajari. Ibaratnya untuk kata sabar itu adalah diibaratkan sebuah pertempuran antara akal yang sehat dan agama versus hawa nafsu kita. Masing-masing pihak menghendaki menang. Lah, di tempat peperangan itu atau tempat pertempuran itu pasti terjadi keporak-porandaan atau hancur lebur. Maka wajar kalau kita itu merasakan sesak ataupun lemas. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita pengen sabar, maka kita jangan jauh dari ilmu. Itu secara garis besar kiat kita supaya bisa sabar. Ingat, orang yang sabar adalah kekasih Allah. Siapa yang tidak pengen sebagai kekasih Allah? Kita lanjutkan rincian dari kiat berikutnya yang lebih detail. Itu terbagi menjadi 2. Kalau tadi adalah kiat secara garis besar, untuk berikutnya adalah kiat yang lebih rinci, bahwa untuk bisa menjadi orang yang sabar,
adalah bagaimana kita harus bisa mengkat atau melemahkan dari hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa sabar, kita harus bisa mensupport akal sehat kita, iman kita, sehingga nanti hawa nafsu itu bisa kalah. Insya Allah, kalau kita punya dasar iman yang kuat, kita bisa mengatasi itu. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 68 bahwa kesabaran itu ditandai dengan ilmu yang kita miliki. Kita tidak boleh jauh dari ilmu yang kita miliki, dan belum dinyatakan sabar seseorang itu apabila belum menguasai tentang ilmu sabar tersebut. Atau dengan kata lain, dan bagaimana engkau bisa dikatakan sabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang sabar itu. Semangat kita belajar, semangat kita masuk majelis taklim, apalagi disesuaikan dengan bulan Ramadan kali ini. Ibaratnya kita masuk ke dalam majelis taklim, Allah itu akan merahmati, ibaratnya seperti taman di surga. Masya Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.